Kalau kalian menemukan ada satu kartu flash ya di jalan gitu ya, jatuh gitu. Kalian membayangkan kartu ini kartu resmi, betul nggak? Ada lambang BCA-nya misalnya, ada lambang Mastercard-nya gitu. Tapi di balik itu, kalian tentu berharap kartu ini mengandung sesuatu, betul nggak? Kira-kira apa kandungan yang kalian harapkan? Saldonya, Prof. Nominal, Prof. Nominal Benar, saldo. saldonya ya. Isi uang saldo-saldo. Ya, jadi kalian lihat di situ yang membuat kalian percaya bahwa benda ini punya harga tentu saja karena ada lambang BCA-nya misalnya. Kalau kartunya mungkin hanya kartu apa ini kartu jangan-jangan kalau kartu ujian kalian biarin aja jangan-jangan ya karena nggak ada nilainya gitu ya. Tapi gara-gara ini ada logo BCA, kalian tahu bahwa ini adalah kartu resmi gitu ya. Maka kalian meyakini bahwa ini otoritas yang mengeluarkannya ini bisa dipercaya nih. Dan biasanya ada substansinya, ada materinya yang kalian sebut tadi, tahuan berapa saldonya gitu. Nah, hukum juga begitu sebetulnya. Nah, kita makanya dalam diskusi kita tentang aliran filsafat hukum, kita akan melihat hukum itu ternyata juga mempunyai daya tarik karena ada sisi keabsahan formalnya gitu ya. Bahwa gara-gara ia dibuat atau diberlakukan oleh otoritas yang mempunyai apa pengakuan secara formal begitu, maka dia dipercaya. Tapi di balik itu tentu saja hukum itu kita harapkan tidak kosong gitu. Sama dengan seperti kalian berharap kartu ini tidak kosong kan? Nah, tidak kosongnya itu ada dua kemungkinan tuh ya. Dia bisa diisi sesuatu yang bersifat sangat ideal. Misalnya kalian berharap ini minimal harusnya nih isinya 10 juta nih misalnya gitu ya. Bayangkan kalau isinya hanya 1.000 perak, mungkin kalian nggak nggak berminat. Jadi ada yang kalian harapkan sisi dasolennya, ada yang kenyataannya berapa gitu. Hukum juga dari segi materialnya juga begitu. Ada yang terkait ke sesuatu yang sangat ideal, isinya kita harapkan sangat ideal, kita bayangkan itu adalah isi yang ideal, tapi ada yang isinya itu realistis. Biasanya realistis itu lebih yang kenyataan dasen itu biasanya ya lebih inilah lebih rendah dari ekspektasi ya. Biasanya ekspektasi harapan kita yang ideal itu kan lebih tinggi ya dari yang realitas. Umumnya sih begitu ya, jarang orang terbalik ya. Ini sekadar perumpamaan ya, pembuka dari diskusi kita. Nanti kita akan melihat ada dua aliran nih. Dua aliran yang melihat hukum itu dari sisi formal, ada aliran yang melihat hukum itu dari sisi material ya. Nah, coba kalau kita bayangkan hukum itu apa seperti tadi lah ya, kita cuma ganti saja ini kartu, kita ganti apa kaleng yang berisi ini ya. Kan sama juga ya kita berharap kalau ini undang-undang ya undang-undang itu bernilai ya karena dibentuk oleh otoritas penguasa gitu. Kita percaya betul penguasa itu sudah memikirkan betul apa yang terbaik buat kita. Tapi juga ada yang bernilai karena isinya itu tidak sembarangan. Hukum itu isinya tidak kosong. Dia pasti ada pesan-pesan kebaikannya. Nah, saya memilah pesan kebaikan itu dua saja. Ada pesan yang tadi, yang dasolen tadi, itu biasanya datang dari moralitas. Moralitas itu pesan kebaikan untuk manusia sebagai manusia. Manusia sebagai manusia maksudnya kita ingin utuh gitu ya, tidak hanya dia sebagai dosen, tidak hanya sebagai suami, tidak hanya sebagai mahasiswa, kayak gitu status kita banyak. Tapi kalau moralitas tuh pesan kebaikan manusia sebagai manusia. Jadi totalitas, utuh. Itu kita sebut moral. Nah, dia juga bisa datang dari fakta-fakta sosial. Jadi hukum itu bisa dibuat dengan materinya kalau kita bagi ya, dua kelompok besarnya, isi hukum itu bisa moral, bisa fakta sosial gitu ya. Termasuk di situ tentu saja kalian tahu kebiasaan segala macam masuk fakta sosial lah ya. Dalam kuliah ini kita baru sampai dua aliran, aliran hukum kodrat dan aliran positivisme hukum. Nah, dua aliran inilah yang akan kita angkat ke dalam ujian tengah semester. Jadi kalian tentu saja di dalam sampai akhir perkuliahan ini
ya akan mendapatkan paling tidak 6 ini ya, 6 skema dari aliran-aliran berpikir ini ya. Kalau ada garis vertikal, ada garis horizontal, masih ingat ya. Jadi garis vertikal ini garis yang melambangkan tadi pesan moral, ini yang melambangkan pesan fakta-fakta tadi ya. Nah, dua aliran ini kalian bisa lihat kalau aliran hukum kodrat dia pasti mengedepankan moralitas karena datangnya dari sumbu moral ini. Tujuannya adalah apa? Tujuannya ini kan sumbu ini adalah sumbu hukum positif ya, ingat ya. Ini sungguh hukum. Jadi hukum positif itu sebetulnya ada di antara sumbu moral dengan sumbu fakta. Jadi sumbu moral itu isi dari hukum yang ideal, sementara fakta itu isi dari hukum yang realistis gitu. Nah, hukum positif itu biasanya mengambilnya kalau nggak dari sumbu ini ya sumbu ini. Cuma kalau saya penganut aliran hukum kodrat, saya akan menekankan materi dari hukum positif itu harus datang dari moral. Maka kalian bisa bayangkan kalau dilihat dari penalarannya, epistemologinya, maka cara berpikir aliran hukum kodrat itu pasti dari sumbu ini dijadikan sebagai premis mayornya akan diterapkan ke hukum positifnya. Kira-kira hukum positifnya sangat sebagai hukum. Untuk menentukan dia sah atau tidak secara hukum, nah moral lah yang menjadi tolak ukurnya. Nah, coba kita pindah ya. Kita pindah ke positivisme hukum. Kalau positivisme hukum sebaliknya, positivisme hukum itu sebetulnya nggak bicara moral lagi. Dia mulai startnya, ya, titik berangkatnya itu mulai dari hukum positif yang di tengah ini. Jadi hukum positif itu diterapkan ke apa? Ke fakta. Ini kan sumber fakta ya, masih ingat ya. Fakta itu ya kasus-kasus konkret yang terjadi itu kan fakta ya. Misalnya kalau terjadi ada orang merampas nyawa orang lain misalnya ya. Oke, terjadi satu fakta kan. Fakta itu dihubungkan ke hukum positifnya. Ada apa enggak? Yang mengatur tentang larangan untuk merampas nyawa orang lain. Oh, ada. Pasal tentang pembunuhan misalnya ya. Nah, kita terapkan ke faktanya. Oh, ternyata itu betul perbuatan pidana itu karena ada di dasar hukumnya, ada di hukum positif. Seperti itulah. Jadi kalau begitu fakta itu apakah dia merupakan peristiwa hukum atau tidak peristiwa hukum sangat ditentukan oleh sumbu hukum positifnya. Kira-kira begitu cara berpikir positivisme hukum ya. Jadi kalian bisa bayangkan kalau saya penganut aliran hukum kodrat, saya selalu menganggap sah tidaknya hukum positif itu dasarnya harus ada moral yang menjadi tolak ukur. Kalau saya penganut positivisme hukum, yang menjadi tolak ukur dari keabsahan hukum itu adalah hukum positif itu sendiri, karena kan dia tidak ke sini. Hukum positif itu sendiri. Oke, nah pertanyaannya, hukum positif itu kenapa bisa diukur dari hukum positif? Ya, karena otoritas penguasa itu membuat hukum positif itu tidak satu level, ya kan? Ada level yang lebih rendah, ada level yang lebih tinggi gitu. Sehingga yang mengukur keabsahan dari hukum positif itu berangkat dari hierarkinya. Misalnya kalau ada undang-undang, undang-undang itu sah apa tidak sebagai hukum positif, tinggal dicek ke hukum positif yang lebih tinggi. Misalnya undang-undang dasar gitu. Dia tidak akan lari ke moral. Dia akan berhenti ke sini. Pak Sten dengan Pak Bambang pasti sudah menjelaskan ada teori jenjang namanya ya. Nah, tapi dikemukakan oleh Kelsen kan, Hans Kelsen. Itu yang mengatakan bahwa norma yang lebih rendah akan menggantungkan keabsahannya pada norma yang lebih tinggi di atasnya. Yang disebut dengan norma-norma di situ adalah norma hukum positif pasti. Karena dia cara berpikir positivisme hukum. Ada pertanyaan dari sini? Silakan. Ya, silakan. Maaf, Saya. Prof, saya mau nanya terkait aliran hukum kodrat, Prof. Ini udah agak nyangkut di kepala saya, Prof. Jujur saya mau nanya, Prof. Ya, silakan, Eh, silakan. jadi, jadi gini, Prof. Saya ini pernah berpikir bahwa hukuman mati ini bukan suatu hukuman yang bermoral ya, Prof. Sementara aliran hukum kodrat ini selalu mengedepankan moral dalam pembuatan hukumannya, Prof. Nah, itu Hmm. di pandangan mereka itu hukuman mati itu bagaimana, Prof? Kan itu bertentangan sama penganut hukum kodrat, Prof. Hukum alam, Prof. Itu kan nggak sesuai dengan moralitas mereka, Prof. Seperti itu, Prof. Ya,
memang kalau sebagian besar dari penganut aliran hukum kodrat memang menganggap hukuman mati itu bertentangan dengan pesan-pesan moral ya. Gitu. Walaupun Ya, Prof. nanti ada juga penegasan, karena gini, hukuman mati itu pernah disahkan sebenarnya tidak hanya oleh para penganut positivisme hukum, karena mendasarkan bahwa, oh di hukum positif masih ada aturan itu kan. Kalau kalian penganut positivisme hukum kan gampang saja memberi alasan. Ya di dalam undang-undang kan masih ada pidana mati. Berarti tidak bertentangan dengan hukum positif dong, gitu kan? Tetapi kalau penganut aliran hukum kodrat, dia akan mendasarkan argumentasinya pada pembenaran moralnya ada apa enggak. Pembenaran moralnya itu seberapa jauh bisa diterima, sehingga aliran hukum positif itu sah tidak sebagai hukum akan dilihat dari justifikasi moralnya ada atau tidak. Nah, persoalannya begini, moralitas itu apakah berlaku universal atau tidak? Itu juga perdebatan. Aliran hukum kodrat tentu saja punya kelemahan. Nanti kita akan bisa kita inventarisir ya beberapa kelemahannya. Yaitu seringkali mengklaim moralitas itu tunggal gitu. Indikatornya tunggal. Tolok ukurnya tunggal. Padahal belum tentu. Ada moralitas yang mungkin partikular. Ada moralitas yang oleh satu kelompok masyarakat dianggap bermoral, artinya dapat dibenarkan secara moral. Ada masyarakat tertentu yang mungkin menganggap itu tidak dapat dibenarkan secara moral. Dan tergantung kita berpegang ke yang mana gitu. Nah, di beberapa konvensi internasional, misalnya dalam pasal 38 ya kalau nggak salah, sumber hukum eh, International Court of Justice ya. Di situ kan ada kata-kata civilized nation ya kan. Civilized nation itu kan menunjukkan bahwa moralitas itu harus berangkat dari bangsa-bangsa yang beradab begitu kira-kira gitu ya. Jadi berarti di kepala mereka ada juga eh, justifikasi yang masih masih berlaku ya, tapi kita tidak bisa terima itu karena eh, diterapkan di masyarakat yang kurang beradab gitu ya, uncivilized nations gitu. Makanya kata-kata civilized nation itu ditekankan di situ sebenarnya untuk menegaskan bahwa moralitas yang kami usung itu moralitas dari bangsa-bangsa beradab gitu. Dan itu dianggap kalau Anda beradab, Anda punya ukuran yang sama. Itu kan asumsi ya. Asumsi dari aliran hukum kodrat sebenarnya begitu. Bisa di ini nggak, sahabat? Bisa, Jadi, Prof. Cuman, jadi sampai eh, sekarang hukuman mati itu masih tetap jadi polemik, baik bagi ya, penganut aliran hukum kodrat, apalagi positivisme hukum, gitu ya. Jadi ya, positivisme Prof. hukum itu akhirnya ingin juga mengakomodasi suara-suara yang mengatakan bahwa hukuman mati itu tidak layak untuk dipertahankan, sehingga di dalam hukum positifnya mereka ubah. Jadi caranya bagi positivisme hukum tidak ada cara lain, ubah undang-undangnya. Kalau aliran hukum Iya, kodrat tidak perlu, dia tidak perlu harus mengubah undang-undang. Karena kalau moralitasnya sudah tidak bisa dibenarkan, maka hukum positifnya itu sebenarnya sudah dianggap tidak sah, gitu. Wah, ya idealnya memang sekaligus mengubah undang-undangnya, tapi artinya hukum positif itu adalah subordinat atau posisinya lebih rendah dibandingkan dengan moral, oh, gitu. oke, 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 Ya, Prof. tapi kamu harus tahu bahwa kalau kamu berpikir aliran hukum kodrat, kamu itu memandang hukum itu dari sudut pandang substansi, kayak tadi lah, Iya, dari sudut isi. Kalau kamu positivisme hukum, kamu melihat hukum itu lebih dari sisi formalnya, kayak tadi tuh. Formalnya nggak penting isinya, apakah seperti kartu tadi, apakah isinya 1.000 perak atau 5 juta, yang penting sama-sama sah sebagai hukum. Sepanjang dia dikeluarkan oleh otoritas berwenang, itu saya ambil gitu. Jadi dia hanya melihat sisi formal yang penting. Aliran kodrat itu misalnya kalau kita lihat yang klasik ya, dia mengatakan kalau kamu sudah tahu hukum positif itu tidak sesuai dengan moral, kamu masih taati,
kamu tidak lebih seperti orang yang menggunakan uang palsu. Sudah tahu uangnya palsu, kamu gunakan gitu. Seperti itulah dia berpikir ya. Jadi unjust law is no law at all, kira-kira gitu. Itu kalau aliran kontrak. Oke, kita ambil kasus ya, karena nanti di UTS-nya ada kasus. Ya, jadi kalian nanti di kisi-kisinya kami berikan ada kasus. Saya sudah diskusikan dengan Pak Stan, dengan Pak Bambang ya kasusnya. Kasusnya simpel, tapi saya tentu saja ini bukan kasus yang ada di UTS pasti. Tapi kalau kalian menggunakan pisau analisis yang kurang lebih sama, harusnya sih ekspektasi kami seperti itu ya. Misalnya ada satu negara, kita anggap negara anta beranta ini ya. Bargondia nama negaranya. Ada undang-undang yang melarang seorang penderita HIV/AIDS untuk melangsungkan pernikahan. Kenapa? Karena pasti ada argumentasinya ya. Kalau pembentuk undang-undangnya pasti sudah punya argumen dong kenapa melarang. Karena pasti kalau Anda penderita HIV/AIDS, kemungkinan berpotensi menularkan penyakit itu ke pasangan. Kalau dia melakukan hubungan suami istri kan pasti gampang tertular gitu. Apalagi kalau istrinya sampai hamil misalnya. Kalau dia seorang laki-laki, dia bisa menularkan ke istrinya, dan istrinya bisa kalau hamil bisa menurunkan ke janin yang dikandung. Nah, pertanyaan kita, bagaimana undang-undang seperti ini sah atau tidak secara hukum gitu. Nah, coba kalau kalian seorang penganut positivisme hukum, kalian mengatakan sah tidak? Kalau Sah, seorang Prof. positivisme hukum sah, kenapa? Karena kalau dilihat dari sisi positivisme itu kan kita harus melihat dari sisi logika, Prof. Kita ini melihat sebagai sisi positivisme ini kan melihatnya dari eh, keberlangsungan ininya, Prof. Kedepannya ini bagaimana kita melakukan prevensi segala macam supaya tidak menular, Prof. Jadi menurut saya ini sah-sah saja, Prof, kalau secara hukum. Kalau saya sebagai penganut sisi positivisme hukum ya, Prof. Yang Alasannya itu tidak ya. mengedepankan, Kenapa dia sah iya, ya? iya, Kamu, Prof. kamu masih melihat ada pesan kebaikan di dalamnya gitu ya. Bisa Iya, mempengaruhi. Prof. Ya, oke. Ada pendapat lain? Kan gini, cara berpikir positivisme hukum itu adalah cara berpikir yang paling simpel sebetulnya dari seluruh aliran. Ya, saya mau coba, Prof. Ya, Rudi. boleh. Boleh. Iya, kalau hukum positif ini kan disahkannya oleh satu lembaga yang khusus. Kalau memang lembaga itu berwenang, memiliki kewenangan yang cukup untuk mensahkan, dan dia sudah mengatakan sudah sah, tidak perlu diperdebatkan lagi, maka sah dan harus diikuti oleh semua warga negara yang dianggap sudah memahami seperti itu. Iya. That's it gitu ya. Karena udah ketok palu, betul ya? Ya. Iya, Prof, sudah berwenang, pihak berwenang sudah mensahkan. Jadi semuanya Ya. Jadi kalau kita kalau kita nggak setuju terhadap ini, apa yang kita lakukan, Rud? kita gugat, Prof. Dan Oke. ya, Berarti kita batalkan aja undang-undangnya nggak? Itu satu-satunya cara kan ya, untuk jadi yang kita menuntut supaya undang-undangnya diubah. ya, saat ini kan juga undang-undang TNI ya, Prof, yang sedang diperdebatkan. Ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi yang penting itu secara formal kita gugatnya secara formal kan berarti ya. Karena dia memang menggantungkan keabsahannya secara formal. Nah, tentu saja seperti Sabta tadi bilang, bagi yang ingin mempertahankan undang-undang ini, dia bisa saja mengajukan alasan-alasan yang berdimensi material. Misalnya bawa-bawa moralitas bisa aja, ya kan? Kesannya sebenarnya dia positivisme, tapi mencoba untuk membangun argumentasinya keluar dari positivismenya. Karena kalau kamu positivisme kan model kayak Rudy kan seperti orang yang seperti cara berpikir kayak kacamata kuda gitu ya. Kacamata kuda itu artinya melihat satu arah saja. Ya sudah, formalnya ngomong begitu. Kalau kamu tidak percaya, berarti kamu meragukan dong wakil-wakil kita di DPR sana. Kan alasannya gitu aja. Kan kalian sudah pilih dia secara sah di pemilu. Dia wakil-wakil rakyat. Di tangannya itu ada stempel. Dia orang-orang baik semua. Kan gitu kira-kira gitu. Masa kalian nggak yakin dengan wakil rakyat? Jadi alasannya selalu kayak gitu. Alasannya itu sangat prosedural, formalistis. Itu kira-kira ya landasan dari positivisme hukum itu begitu. Ini yang saya katakan ini adalah cara berpikir simplistis ya, yang secara sederhana. Tentu saja aliran positivisme hukum itu tidak satu versi. Itu nanti ya kita bahas ya. Tapi yang fondasi yang klasiknya kayak gitu cara berpikirnya. Fondasi yang klasiknya. Oke.
Tapi kalau kamu penganut aliran hukum kodrat, nah kalian harus mempertanggungjawabkan argumentasi kalian itu tidak bisa secara formal lagi. Kalian harus gali aspek moralnya itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak sebetulnya. Undang-undang seperti di Bargondia ini bisa dibenarkan atau tidak. Nah, untuk itu nanti kita sengaja memilih tokoh dari sekian banyak aliran. Kan sebenarnya kalian belajar, masih ingat nggak, Rudi? Kita aliran hukum kodrat tuh ada 3 versi, siapa aja? Eh, ada Dworkin, John Austin, bukan, Kok John Austin? bukan, maaf. Yang klasik siapa? Thomas Aquinas. Thomas Aquinas. Oh ya, Thomas. Kemudian yang inner morality siapa? Lon Fuller. Fuller ya. Dan yang ketiga Dworkin ya. Nah, dalam UTS ini kita pilih Dworkin untuk jadi pisau analisis ya, supaya kalian nggak terlalu inilah, kalau tiga-tiganya kalian suruh analisis jadi ribet. Nah, kita pilih Dworkin. Nah, saya gini, teman-teman ya, yang saya yakin di semua kelas mungkin kita nggak punya waktu cukup ya untuk membahas tiap-tiap tokoh ini. Makanya kita pilih hanya yang simpel-simpel saja. Ya, yang Dworkin ini kita pilih sengaja karena dia kayaknya apa ya, lebih mendekati kebutuhan kita untuk soal ini gitu. Jadi kita pakai teori Dworkin. Dworkin ini hidup tahun 1931 sampai 2013. Ya, dia seorang filsuf hukum yang terkenal dari Amerika. Tapi kira-kira begini cara berpikirnya. Dia mengatakan kalau kita berpikir seperti seorang positivistis ya, itu kayaknya kita pasrah banget baca undang-undang itu. Ada undang-undang, kita baca, dan kita langsung terapkan. Apakah sesimpel itu, kata dia? Enggak lah. Enggak. Ketika kita membaca itu, kita mikir-mikir gitu. Nah, berarti setiap kita membaca teks hukum, ya lebih spesifik lagi hukum positif dalam bentuk undang-undang misalnya ya, yang paling sering itu kan itu ya. Kalau di Amerika mungkin bisa juga dalam bentuk preseden, putusan hakim ya, ratio decidendi-nya istilahnya ya. Eh, kaidah kaidah yang pemulihannya itu seperti apa, itu kan kalau dalam eh, asas presiden penting ya mereka ngelihat. Nah, kalau kita di negara civil law biasanya kita lebih berpegang kepada teks undang-undang. Nah, kalau kita baca teks undang-undang misalnya kayak tadi di negara Bargondia itu kita lihat kok ada undang-undang bunyinya begini. Kepala kita itu pasti melakukan interpretasi. Nah, kalau kalian belajar dulu, ada banyak jenis interpretasi. Kira-kira interpretasi pertama yang kita lakukan, interpretasi apa? Ada banyak penafsiran kan? Model-model penafsiran. Kira-kira logikanya kalau kita membaca teks undang-undang, kita pertama-tama pakai interpretasi apa? Tekstual. Memahami Ya. konteks tekstualnya, Prof. Ya, namanya apa? Membaca sesuai dengan teks itu kita sebut apa? Gramatikal, Prof. Nah, gramatikal. Gramatikal itu kan sesuai dengan tata bahasa, benar nggak? Karena kamu bisa bahasa Indonesia, teksnya pakai bahasa Indonesia, ya pastilah kita mengartikan menuruti bahasanya seperti apa. Itu kan pasti otomatis kan? Penafsiran gramatikal itu otomatis kita lakukan. Tapi tentu saja kita nggak senaif itu ya baca baca undang-undang. Masa hanya gramatikal? Kita harus membuat interpretasi yang lebih mendalam. Misalnya kita lihat sejarahnya, berarti interpretasinya harus historis, interpretasinya harus sistematis, harus ada sosiologis, ada apa lagi? Masih ingat? Otentik, Prof. Otentik, betul. Banyak banget ya jenis-jenis interpretasi. Dalam hukum itu tidak ada sebetulnya tolak ukur cara menginterpretasi itu urutannya harus seperti apa. Tapi logika kita pasti gramatikal tuh di awal. Biasanya orang lari ke otentik karena bunyi penjelasannya akan seperti apa. Setelah itu orang cari sistematis, biasanya gitu sih. Sosiologis, biasanya gitu. Kalau baca undang-undang saya katakan pasti gramatikal dulu gitu ya. Tapi kalau orang bersengketanya itu bersengketa tentang perjanjian, kalian masih ingat nggak? Kita pakai interpretasi apa? Lupa ya. Kita mulai 1342, Otentik. 1343, masih ingat ya?
Oh, 1344 itu tolong KUH Perdata ya. Tolong kalian jangan sampai lupa itu. Berarti dalam hukum perjanjian sebetulnya ada tuntunannya. Setelah gramatikal itu apa, setelah ini apa, setelah itu tuntunan saja, tapi tidak memaksa ya, itu hanya mengatur ya. Nah, kalau dalam membaca undang-undang tidak ada tuntunan yang lebih ini ya. Tapi secara logika kita pasti gramatikal, otentik gitu. Nah, setelah otentik kalian bebas mau ke sistematis, mau ke historis boleh ya. Biasanya orang kalau ada yang namanya original intent, nah itu biasanya pasti historis gitu ya. Aslinya dulu pembentuk undang-undang bentuknya kayak apa. Jadi intinya kita itu kalau belajar hukum jangan berhenti di gramatikal, itu pesan saya. Jangan berhenti di gramatikal dalam memahami. Makanya teori Donald Dawkins itu sering disebut interpretivisme. Kenapa? Karena dia mengajarkan bahwa belajar hukum itu harus pandai melakukan interpretasi. Ada yang menyebutnya teori dia ini sebagai legal hermeneutika hukum. Ya, ada yang nyebutnya begitu ya, karena tadi gitu. Nah, dia mengatakan begini ya, kalau kalian menafsirkan atau menginterpretasikan teks itu sembarangan, semaunya, seolah-olah membaca teks itu hanya teks itu saja, tidak mengaitkannya dengan teks yang lain, tidak mengaitkan dengan aspek sejarah, tidak melihat presidennya seperti apa, tidak melihat itu. Jadi melihat hukum itu hanya bunyi pasal itu hanya pasal itu aja dikunci gitu. Kalian seperti membangun sebuah bab novel. Kalian menulis novel nih. Membangun novel itu seperti membangun satu chapter. Misalnya kita membangun chapter 5 gitu ya. Kita nulis chapter 5, bab 5 dari novel kita tanpa melihat bab-bab sebelumnya. Tidak ada rantainya yang menghubungkan ini. Kita bisa bayangkan kita membuat satu bab novel, bab itu kan pasti bersambung dengan cerita-cerita sebelumnya. Tiba-tiba kita melepaskan diri dari cerita sebelumnya. Wah, kacau sekali pembaca kita kan. Ini gimana nih? Ceritanya kok tiba-tiba eh, tokoh utamanya udah mati, tiba-tiba di bab ini hidup lagi kan. Membingungkan orang gitu. Makanya kalau kita ingin menyusun satu novel, bab satu novel, seperti kita menginterpretasikan satu teks ya, kita sudah sampai di teks ini, tolong dibaca cerita sebelumnya itu kayak apa, supaya ini ada idea of fit-nya muncul. Nah, istilah idea of fit. Ya, jadi ada koherensi antara satu bab dengan bab yang lain. Nah, coba ya kalian lihat ya. Berarti tahap pertama yang harus kalian lakukan, kata Dorkin, adalah tahap fit. Membuat hukum itu koheren sebagai satu sistem normatif. Gitu. Kayak gini ya, sistem normatifnya dikoheren. Paham ya? Oke. Nah, itu adalah langkah pertama. Tapi kalau hanya begini, kesan kita positivistis ini, gitu ya. Hanya ngeliat hukum itu hanya dari sudut normanya. Apa bedanya dengan positivisme? Jangan-jangan positivisme juga gitu. Baca undang-undang, kaitkan dengan undang-undang di atasnya kan? Gitu, sah apa enggak? Sering. Nah, untuk itu, ini kan gini kan? Tapi kata Dorkin, cara tahap fit itu tidak hanya baca undang-undang saja ya, tapi harus dikaitkan dengan sumber hukum formal yang lain ya. Misalnya kebiasaan hidup di masyarakat yang sudah ada itu kan menjadi norma juga kan. Konvensi, misalnya contohnya preseden dalam putusan gitu semuanya dihubungkan ya sehingga bunyi teksnya itu menjadi lebih kaya ya. Tidak ada bentrok satu sama lain. Ingat kalau dia bentrok satu sama lain berarti ada problem dalam fit ini ya, ada problem dalam fitnya ya. Hati-hati itu harus ada koherensi harus dijaga. Nah, sebagai orang hukum kita tahu kan bagaimana cara menyelesaikan kalau ada bentrokan dari norma ya. Coba siapa yang bisa membantu saya kalau norma-norma saling bentrok, yang kita lakukan apa? Siapa yang ini? izin Prof. Ya. Sebetulnya teman-teman pasti banyak yang sudah tahu Prof. Cuman saya coba ya. Yang saya tahu ada legal remedy. Jadi bisa dilihat ada asas yang bisa diutamakan mungkin
aturan mana yang dulu lebih dibentuk. Ya. Nah, itu tujuannya supaya menjaga koherensi kan. Artinya yang tadinya konflik antara satu norma dengan norma yang lain kali ini diakurkan kan ya. Yang ngakurkan biasanya norma yang kita sebut asas kan tadi ya. Ya. Asas itu norma juga loh ya. Kalian jangan menganggap asas itu bukan norma ya. Asas itu ketentuan normatif juga. Ya. Oke, saya agak mundur sedikit. Mungkin ada yang tahu ya, kalau ada yang sempat membahas mengenai HAT ya. Kalau HAT, HLA HAT ya, itu menganggap asas-asas yang kamu sebut legal remedies tadi, obat hukum itu ada di norma apa? Norma sekunder atau norma primer, Ruli? Sekunder, Prof. Ya, khususnya norma yang mana? Definisi. Ya, Ketentuan. Coba ada yang lain? Masih kurang tepat. Recognition. Recognition. Secondary role of recognition. Karena recognition itu kan sebetulnya menuntun kita untuk memilih mana yang lebih sah sebagai hukum, ya kan? Kayak tadi kan misalnya lex spesialis berbenturan dengan lex generalis. Nah, asasnya ada tadi kan lex spesialis derogat legi generali kan mengatakan yang sah adalah yang spesialis. Jadi dia merecognize yang spesialis dibandingkan dengan yang generalis. Jadi yang generalis itu diderogate sama dia. Yang direcognize-nya sama dia adalah yang spesialis. Itu kan berarti dia yang menentukan pilih ini loh, jangan pilih ini. Nah, kalau area yang diajarkan oleh Pak Sten juga sama. Kalau dalam hak hukum perdata internasional, misalnya kalau ada dua negara memperebutkan hukum mana yang berlaku untuk menyelesaikan satu kasus, pertautan itu. Ya, pertautan lah istilahnya ya. Ya. Dia mengatakan, oh yang menentukan misalnya lex locis celebrationis misalnya, ya kan? Nah, itu kan sebetulnya termasuk norma petunjuk, kaidah penunjuk. Dari kebingungan itu pilih ini loh, pilih ini loh. Nah, tujuan itu semua adalah untuk, kalau kita pakai teori Dworkin ya, kita kembali ke Dworkin, untuk memunculkan ada the idea of fit. Biarlah sistem hukum itu jadi fit gitu. Kalau fit kan berarti dia siap tempur nih. Nah, kalau sudah oke, baru kemudian, belum selesai nih kalau sudah oke. Ini baru sisi formal sebetulnya. Ada yang mengatakan Dworkin itu tidak sepenuhnya penganut aliran hukum kodrat. Walaupun saya lebih cenderung memasukkannya di aliran hukum kodrat. Tapi ada yang mengatakan dia enggak sebetulnya. Karena dia mulainya dari positivisme hukum sebenarnya. Kalau di sini kan cara berpikir positivistis. Jadi dia ada di dua-duanya gitu. Satu kakinya di hukum positif, satu kakinya di aliran hukum kodrat. Nah, kita lihat. Yang hukum kodratnya itu adalah yang tahap kedua. Yaitu tahap justification. Nah, di justification itulah dia membuat pertimbangan-pertimbangan moralitas. Jadi nanti di dalam UTS ya, kalian harus tunjukkan ada dua tahap ini. Ya, ada tahap fit dengan tahap justification-nya tolong ditunjukkan ya di situ ya. Nanti saya akan kasih inilah ya beberapa bahan bacaan tambahan ya supaya kalian tidak minimalis menjawabnya gitu maksudnya. Minimalis itu hanya ya 2 kalimat selesai gitu, jangan ya. Tapi ini kan ujian filsafat hukum ya. Filsafat hukum itu dia sudah keluar dari analisis hukum positif suatu negara. Jadi dia sudah berbicara tentang hukum-hukum pada umumnya sebetulnya ya. Jadi kalian sebenarnya tidak perlu harus mengacu ke undang-undang suatu negara, undang-undang Indonesia atau apa, bisa bebas saja ya. Tapi kalau contohnya terjadi di Indonesia, kalian bisa saja berimprovisasi ya tentang hukum di Indonesia gitu seperti apa. Yang penting kami bertiga bisa tahu, oh kalian sudah mempertimbangkan DAD of fit-nya. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap justification. Nah, justification di sini adalah moral justification sebetulnya. Karena dia, tadi saya katakan, kakinya itu di hukum kodrat sebetulnya, satu kakinya. Sehingga tahap keduanya dia masuk ke pertimbangan moralitas. Nah, sekarang dia melihat, misalnya kasus tadi, HIV/AIDS itu. Di situ ada hak yang dua kelompok hak yang saling berkompetisi. Satu hak-hak pribadi, yang lain adalah hak-hak kolektif. Kita tahu bahwa
harapan bahwa suatu generasi itu sehat, tidak membebani. Kan kalau masyarakatnya sakit kan jadi beban masyarakat kan, jadi beban negara malah. BPJS-nya juga habis gitu habisin gitu ya. Karena sakit terusan negara yang harus ngongkosin. Coba warga negaranya sehat semua kan negara lebih hemat gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi negara tidak ingin kita sakit sebetulnya. Demikian juga tadi kalau sampai ada pasangan yang punya potensi menularkan penyakitnya ke pasangan yang lain, kenapa nggak dicegah? Seolah-olah masyarakat itu merasa ini hak kami untuk menjaga generasi ini sehat. Karena kalau enggak ujung-ujungnya membebani kami semua. Jadi beban masyarakat. Tapi kan ada hak pribadi di situ. Nah, ingat hak pribadi itu ada banyak pribadi kemungkinan. Apalagi kalau kasusnya perdata. Antara penggugat dengan tergugat masing-masing akan mengatakan ini hak pribadi, ini hak pribadi. Gitu kan pasti ya. Nah, biasanya moralitas itu akan mengkaji aspek keadilannya itu, dimensi keadilannya kan tadi sumbu sumbu vertikal itu, sumbu moral itu sebenarnya pesan keadilan di situ. Kalau sumbu yang horizontal, sumbu fakta itu pesan kemanfaatan. Umumnya begitu lebih kuat ya. Nah, kalau yang hukum positif itu pesannya pesan kepastian sebetulnya. Aksiologinya, nilainya yang ingin ditekankan. Sehingga hak pribadi ini biasanya di dalam hukum ya, dalam pertimbangan moralitas lah kita justifikasi moral ditujukan ke pribadi yang paling tidak beruntung atau yang paling lemah posisinya. Jadi kalau penggugat dengan tergugat kira-kira yang lebih lemah siapa? Tergugat. Tergugat. Kalau jaksa dengan terdakwa? Terdakwa. Terdakwa gitu. Nah, kalau kasus tadi kita bisa bayangkan yang orang yang menderita HIV itu pasti yang dilihat itu hak dari orang yang menderita HIV yang ingin menikah itu. Dia lihat hak pribadinya. Dia punya nggak hak tertentu yang sangat mendasar hak itu, sehingga dia harus dibela. Dibela oleh siapa? Oleh negara tentu saja. Misalnya hak untuk menikah. Hak menikah itu adalah hak perdata. Hak perdata yang mendasar. Nah, oleh sebab itu dia tidak boleh sampai dikorbankan. Walaupun kata Dorkin, ini kata Dorkin ya, saya menggunakan kacamata Dorkin. Ada hak kolektif juga, tapi hak kolektif itu kesannya lebih ringan dibandingkan hak pribadinya. Jadi kalau dia ditimbang-timbang, ini harus lebih berat posisinya. Sehingga tidak ada alasan yang membenarkan undang-undang itu untuk mencabut hak dia untuk menikah. Kita harus terima konsekuensi bahwa dia mungkin menularkan penyakitnya dan sebagainya. Ya. Karena hak pribadi ini jauh lebih berat posisi tawarnya dan harus dibela. Bahkan kalau tidak konstitusi tidak sampai membela pun ya justifikasi moral yang membelanya nanti. Ya, kita bisa bisa setuju, bisa tidak setuju dengan Dorkin. Tapi cara berpikir Dorkin kayak gitu ya. Jadi dia sudah punya penyelesaiannya, tidak diserahkan, hakim disuruh nimbang-nimbang, mana kolektif, mana pribadi. Enggak, kalau Dorkin itu sudah mengatakan pribadi, itu lebih utama. Kalian bisa, kalau kita sebagai orang Indonesia, kadang-kadang ya orang Timur lah pada umumnya, apalagi masyarakat adat ya, itu kemungkinan berbalik ya. Jangan-jangan yang lebih berat tuh hak kolektif. Setuju nggak kira-kira? Ada nggak kemungkinan itu? Setuju, Prof. Setuju ya. Makanya kalau kalian bayangkan ada orang yang ketahuan berbuat zina misalnya di kampungnya, bisa jadi diarak, betul nggak? Diarak keliling desa gitu-gitu ya kan? Lucu kan? Seolah-olah sok moralis masyarakatnya gitu. Ya itu kan karena dia merasa bahwa ada hak-hak masyarakat yang harus dibela. Tidak boleh desanya tercemar, tidak boleh. Itu kan pertimbangan kolektif. Tapi kalian ingat bahwa Dorkin hidup di negara yang mengedepankan individualisme ya. Paling tidak sistem cara berpikir masyarakat Amerika itu seperti itu. Tapi kalau di Timur kelihatannya ada kecenderungan ini ya Pak Stan ya. Hak kolektif lebih dikedepankan ya. Ya, betul. Ya. Jadi Saya kemungkinan kemarin waktu baca Venus Sama kan juga ya hmm, apa yang 7 nilai itu apa
uh, saya juga merasa itu untuk dia itu syarat untuk bisa menjadi full individual gitu ya. Jadi juga sebagai persyaratan yang harus dibangun oleh hukum supaya manusia bisa berkembang gitu ya sebagai individu. Terima kasih. Oke. Pak Bambang, ada yang mau ditambahkan Pak Bambang? Ini sebelum slide terakhir nih Pak Bambang. Ada? Beliau kayaknya lagi di jalan ya. Iya Pak. Ya Pak, cukup sih bagi saya Pak. Oke. Ini kan sebagai perspektif tambahan dari Pak Siddhartha kepada anak-anak yang tidak di kelas Bapak kan. Jadi biar jadi tahu. Betul. Jadi nanti pisau analisisnya pakai 2 tahap itu ya. Nanti saya support dengan tulisan juga gitu. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, berarti kita sudah menyiapkan pisau analisis nih. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin menggunakan, kalian ditantang nih. Kalau ada kasus, kalian bisa pakai nih cara berpikir Dworkin ini gitu. Nah, ada kalau nggak salah di websitenya Business Law itu, saya mengungkapkan teori Dworkin dengan menggunakan kasus yang ini ya. Saya izin tanya, boleh, Prof? Ya, boleh. Jadi kalau misalnya hak pribadi itu apakah bisa berbenturan dengan hak pribadi lainnya? Kayak misalnya contohnya itu adalah ketika aborsi itu kan pribadi yang paling tidak beruntung itu yang ada di otak saya itu adalah antara sang ibu hamilnya atau juga dari bayinya itu, Prof. Nah, saya nggak tahu kalau bayinya ini dia termasuk hak pribadi atau hak kolektif, di mana dia itu ada hak untuk hidup, sedangkan dari wanita hamilnya itu dia juga punya hak untuk membebaskan dirinya. Kayak misalnya penyebab dari hamilnya itu adalah let's say pelecehan seksual seperti itu, Prof. Apakah bisa antara dua hak pribadi itu berbenturan dan lebih berat di mana, Prof? Di wanitanya atau di bayinya? Terima kasih. Ya, bagus. Ini pertanyaan yang menarik. Nah, itu adalah isu yang abadi. Abadi itu artinya ditanya terus. Yuk, oke nih, kita lebih cenderung kemana? Dua-duanya punya hak personal juga. Walaupun si bayinya nggak bisa membela diri ya. Dia kan masih janin lagi. Karena dalam hukum tuh ada juga yang berpendapat bahwa hak janin untuk dilahirkan itu sudah ada setelah terjadinya konsepsi. Jadi the right to be born after conception. Jadi bayangkan, konsepsi itu kan terjadi karena pertemuan sel telur dengan sperma dengan sel telur kan. Sangat embrional, betul nggak? Kok tiba-tiba sudah punya hak untuk dilahirkan gitu. Tapi itu menjadi perdebatan karena akhirnya orang bertanya, aborsi itu kan dikaitkannya dengan pembunuhan. Kenapa kita nggak setuju aborsi kan karena kita berpikir ada yang kita bunuh gitu. Yaitu janin itu. Nah, untuk bisa sampai pada kesimpulan ada pembunuhan, kita harus mendefinisikan kapan kehidupan itu mulai. Apakah konsepsi terjadi, detik terjadinya pertemuan pembuahan antara sperma ke sel telur itu sudah ada kehidupan? Nah, itu kan pertanyaan. Ada yang mengatakan sudah, ada yang mengatakan belum. Orang bisa lari ke kedokteran untuk menjawab itu, ya kan? Kapan definisinya? Kedokteran juga kadang-kadang nggak sepakat, tidak ada satu kata. Bisa juga lari ke agama. Kalau dalam Islam itu ada itu, kapan roh itu ditiupkan. Agama Yahudi juga ada. Agama Yahudi itu malah lebih ekstrim tuh. Kehidupan tuh dimulai pada saat dilahirkan. Jadi 9 bulan pun masih belum ada kehidupan. Padahal udah bisa nendang-nendang tuh bayi di perutnya. Jadi demikian beragamnya. Sehingga akhirnya di Amerika itu muncul semacam jalan tengah. Jalan tengahnya itu kemudian membagi menjadi 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan pertama kehamilan, dia jadikan itu hak pribadi si ibu. Jadi seorang ibu boleh mengaborsi karena dianggap itu dia punya hak terhadap tubuhnya sendiri. Seorang perempuan punya hak terhadap tubuhnya sendiri. Jadi kalau dia merasa ini adalah unexpected child gitu ya. Mungkin tadi kamu bilang tadi korban perkosaan atau apa. Dia bisa gugurkan.
Dia tidak perlu minta izin ke negara. Dia gugurkan. 3 bulan ya. Nah, 3 bulan kedua berarti bulan ketiga, lewat bulan ketiga sampai ke-6 ya. Dia harus konsultasi ke dokter. Nah, jadi dia tidak boleh memutuskan sendiri. Dia harus mendapat rekomendasi dari profesional. Dalam hal ini ahli medis, ya. Karena mungkin ahli medis di sana disumpah juga kan. Ahli medis itu sumpahnya kan sumpah Hippocrates kan kalau tahu ya. Harus menyelamatkan kehidupan, biasanya gitu. Nah, jadi negara percaya, pengadilan paling tidak percaya bahwa sekarang ada second opinion nih yang diberikan ke ahli medis. Gitu, Melin. Nah, bagaimana kalau lewat 6 bulan? 3 bulan terakhir. Nah, di situ negara yang memutuskan, atau dalam hal ini pengadilan yang memutuskan. Boleh atau tidak. Dia harus ajukan ke pengadilan untuk aborsi itu. Dan biasanya tergantung nanti partai yang berkuasanya yang mana ya. Kalau Partai Republik, ada kecenderungan dia lebih konservatif tadi. Jadi lebih menentang aborsi. Ya, sehingga ada periode waktu tertentu di Amerika itu Mahkamah Agungnya lebih anti aborsi. Tapi kalau banyak hakim agungnya dari Partai Demokrat yang lebih liberal, eh, aborsi itu diperbolehkan gitu. Kayak gitulah, ya. Kira-kira itu jawabannya. Jadi akhirnya jalan tengah karena tadi ada kebingungan juga di antara mereka mana hak pribadi yang harus diutamakan. Karena kelihatan di situ yang paling lemah itu kan sebenarnya hak janin, betul nggak, Melin? Betul, Kan Prof. yang tadi, yang ibu kan bisa ngomong sendiri tentang haknya. Yang janin kan tidak bisa membela dirinya sendiri. Jadi sebenarnya lebih lemah dia. Oleh sebab itu, ketika janin itu sudah lebih konkret bentuknya, maka negara tampil membela dia. Yaitu pada bulan ke-6 sampai bulan ke-9 itu, kehamilan. Gitu ya, kira-kira. Menjawab nggak, Melin? Very real, Prof. Terjawab. Oh, terjawab ya. Nah, di Amerika itu jadi isu ya. Saya nggak tahu di Indonesia tentu saja tidak seprogresif itu diskusinya ya. Kita lebih, undang-undang kita itu nggak sampai membagi-bagi kayak 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan itu. Kita lebih pokoknya awalnya penyebabnya apa? Perkosaan, bayi cacat, atau demi menyelamatkan si ibu. Nah, itu jadi sebenarnya ada 2 bentuk abortus itu. Ada namanya abortus provocatus criminalis, ada abortus therapeuticus namanya. Therapeuticus itu demi kebutuhan terapi. Nah, itu biasanya dibolehkan. Ya, terapi itu maksudnya ya ibunya, nyawa ibu lebih dahulukan, misalnya gitu. Atau anaknya itu membahayakan kehamilannya sehingga perlu digugurkan lebih awal. Itu alasan terapi. Tapi ada alasan yang tidak ada terapi, tidak dimensi terapinya nggak ada, itu lebih ke abortus provocatus ya, jadi lebih dipaksakan gitu untuk aborsi. Dan itu dianggap kriminal, makanya disebut abortus provocatus criminalis. Prof, maaf tadi ada pertanyaan dari Tuahma. Boleh, 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 silakan. Saya senang loh ditanya loh. Ya, Pertanyaannya ada di kolom chat, Prof. mungkin Apa? bisa dibacakan. Boleh. Baik. Prof, izin bertanya, mungkin saya tadi terlewat dalam mempertimbangkan hak pribadi dan hak kolektif, yang mana yang lebih cenderung untuk dijadikan pilihan, Prof? Nah, Oh, sepertinya pertimbangan antara hak pribadi dan kolektif tidak dapat seimbang atau memungkinkan untuk seimbang. Terima kasih, Prof. betul. Sebenarnya kalau dia bisa seimbang, bagus. Cuma kan artinya dilema moralnya selesai kan. Dua-duanya happy gitu nggak? Nah, problemnya kan kadang-kadang justifikasi itu tidak bisa membuat semua orang happy. Ya, kalau tidak bisa membuat semua orang happy, paling tidak harus ada yang menjadi preferensi namanya. Mana yang lebih didahulukan. Nah, Dorkin selalu mengusulkan hak pribadi itu harus didahulukan dibandingkan dengan hak kolektif. Tadi kayaknya udah kita bahas sih itu. Nah, pengertian pribadi di sini kita cari subjek yang paling lemah posisi tawarnya. Itu yang didahulukan. Kan kalian tahu juga, kan ada yang namanya indubio pro reo. Masih ingat nggak? Asas. Siapa yang masih ingat? Asas legalitas itu, kalau dalam KUHP sekarang yang masih berlaku, pasal 1 ayat 1 kan. Nah, kalau misalnya
terjadi perubahan undang-undang, kita pilih yang mana? Undang-undang yang mana yang kita pakai? Yang paling menguntungkan bagi terdakwanya. ya terdakwa karena pihak yang paling lemah kan? Sama juga kan? Jadi kalau kita lihat KUH pidana kita pun yang asas legalitas itu ya, pasal 1 ayat 2 itu kan pengecualian sebenarnya pasal ayat 2-nya itu. Hukum itu kalian bayangkan ya, semakin kalian belajar hukum, kalian sebenarnya semakin semangat untuk menangkap, ini kayaknya hukum itu punya cara berpikir yang unik loh gitu. Thinking like a lawyer. Itu yang saya inginkan kalian sampai ke dimensi itu. Tidak perlu harus menjadi seorang filsuf. Tapi minimal menangkap ide-ide itu. Maka itulah mata kuliah filsafat hukum itu perlu ada. Nah, ini contoh. Prof. Ya, silakan. Maaf, Prof, saya mau tanya, Prof. Jadi tadi Prof itu kan sempat menyinggung masalah yang kasus HIV/AIDS tadi ya, Prof, yang undang-undang itu ya. Dan Prof juga bilang bahwa yang penyandang HIV/AIDS ini mempunyai hak untuk menikah juga, Prof. Betul. Nah, kalau dilihat dari masing-masing pribadi dari yang menyandang HIV/AIDS ini, kita anggap ini cowoknya yang menyandang dan perempuan yang menyandang, kan dua-duanya sama-sama dirugikan, dua-duanya sama-sama tidak diuntungkan, Prof, karena yang satu tidak boleh menikah, yang satu bisa terkena jangka panjangnya, Prof. Nah, itu kalau dilihat dari timbangan moralitasnya, itu hak pribadi mana, Prof, yang harus didahulukan, apakah laki-lakinya atau perempuannya, Prof? Karena dua-duanya sama-sama tidak diuntungkan, Prof. Gini. Pernikahan itu kan sebenarnya perjanjian. Ingat ya, tapi bukan perjanjian di lapangan hukum harta kekayaan. Perjanjian di lapangan hukum keluarga. Jadi kita membuat perjanjian sebetulnya, perikatan itu. Tapi perikatan dalam hal ini perikatan yang muncul karena ada perjanjian ya. Walaupun undang-undang juga ada pasti ya. Jadi dua-duanya lah. Jadi perkawinan itu ada perikatan yang muncul karena ada perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan ada undang-undangnya juga yang mengikat mereka. Nah, oleh sebab itu, ketika ada seorang penderita HIV/AIDS ingin menikah, maka pihak yang dinikahkan itu tidak boleh sampai dia tidak well informed terhadap kondisi itu. Jadi dia harus diberitahu bahwa pasangan Anda ini menderita HIV/AIDS. Anda siap dengan kondisi ini? Gitu. Ya siap, ya udah. Berarti di sini tidak ada lagi isu bahwa pihak wanita itu dirugikan hak pribadinya. Kecuali kalau dia tidak tahu. Saya malah bisa mengatakan perempuannya bisa menggugat sebenarnya. Ya. Itu kira-kira. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Nah, memang nanti ujung-ujungnya kita ngomong ketika kalau dia hamil. Lagi-lagi kejadian kan? Nah, itu nanti isunya bukan isu HIV/AIDS lagi, isunya jadi isu aborsi nanti jadinya. Itu kayak tadi. Prof, aku izin tanya, Prof. Yuk. Kalau misalnya, kan kita tahu kalau misalnya dari Dworkin, dia itu udah pastinya mementingkan hak pribadi. Tapi di mana hak pribadi yang dipentingkan itu adalah subjek yang paling lemah. Tapi kan kalau misalnya contohnya kayak terdakwa gitu. Tapi kalau misalnya dalam perkara pengadilan kan belum tentu terdakwanya itu yang belum tentu terdakwa. Bisa aja terdakwanya ini karena dia melakukan suatu hal yang salah. Kayak misalnya ya misal pembunuhan. Tapi pembunuhannya kan juga merugikan let's say keluarga dari victimsnya yang sekarang menjadi menuntut terdakwa tersebut. Korbannya pokoknya jadi korban. Iya. Kalau gitu kan bisa di-argue kalau misalnya korbannya itu lebih lemah dalam atau lebih dirugikan gitu kan. Iya, kamu kasus Sambo lah misalnya ya. Iya. Kasus Sambo itu kan terdakwanya seorang jenderal polisi. Gitu kan? Korbannya siapa nama korbannya saya lupa itu. Brigadir Joshua ya. Joshua. Tapi kamu harus tahu bahwa ketika seseorang duduk di kursi terdakwa, dia itu didakwa. Nah, yang mendakwa itu bukan keluarga korban, tapi negara. Jadi state versus Sambo. Maka lemahnya posisi korban itu sudah diberi penguatan posisi tawarnya oleh negara. Jadi negara bilang ini, oke, sekarang kamu
tidak lagi berhadapan dengan korban. Kamu sudah melakukan penganiayaan, menghilangkan nyawa si korban ini. Sekarang negara yang berhadapan dengan kamu. Gitu. Sehingga negara bisa nahan dia, bisa nyita, bisa macam-macam kan, bisa memborgol tangannya. Pokoknya semua negara punya kekuasaan. Jadi dalam posisi seperti itu kan dia lebih lemah sebenarnya. Gitu posisi tawarnya. Oh, oke, terima kasih banyak, Prof. Gitu. Walaupun tentu ya, Tasya ya, dia harus hak pribadinya tetap ada ya. Misalnya hak untuk diam kan ada tuh. Nah itu kan hak pribadi untuk diam aja ada coba. Hak untuk menjalankan ibadah ini nggak bisa. Misalnya dia mau ibadah minggu atau apa, ini nggak bisa loh. Dia sampai dihilangkan ya hak itu gitu. Hak untuk sholat misalnya, hak untuk puasa ya nggak bisa dong. Mentang-mentang dia tahanan dihilangkan. Nah itu hak-hak yang melekat di diri pribadi dia sehingga hak untuk didampingi advokat itu hak dia. Gitu. Hak untuk dikunjungi oleh keluarganya itu hak dia. Nggak boleh sampai negara karena demikian apa ya powerfulnya dia tidak bisa sampai menghilangkan hak kayak gitu. Nah itu di situ kita lihat pembicaraannya menjadi nanti klasifikasi dari hak pribadi juga karena hak pribadi itu ada levelingnya juga nanti ya. Nah itu pembahasan kita nanti di hak asasi manusia sih sebenarnya level-levelnya itu. Oke, kita masuk ke saya senang sekali ya kalian banyak pertanyaan tapi kurang banyak yang nanya ya. Nah, ini ada kasus Obergefell dengan Horst ini. Kalian tahu ini kasusnya kalian tolong dibaca ya. Kenapa kasus ini kasus ini saya singgung di soal ya. Jadi bagi yang nggak tahu soalnya ini sebenarnya perkawinan sejenis. Jadi perkawinan sejenis, sorry, ini perkawinan sejenis itu tidak semua negara bagian itu membolehkan perkawinan sejenis. Jadi ada satu pasangan pria. Dia itu tinggal di satu negara bagian di Amerika, yang negara bagian itu melarang pernikahan sejenis. Karena itu mereka kemudian sebenarnya sudah sakit-sakitan nih, salah satu pasangannya udah sakit-sakitan. Mereka sampai nyewa pesawat sebenarnya untuk menikah di salah satu negara bagian yang lain yang membolehkan. Dan nikahnya pun hanya di lapangan terbang. Jadi mendarat di lapangan terbang negara bagian yang lain, kemudian ada apa pendetanya yang ngawinkan di situ, balik lagi ke negara yang tempat dia tinggal. Oke, sampai di situ sebenarnya clear ya. Kalian lihat di Amerika tuh sebagian besar negara bagian sudah mengesahkan. Hanya beberapa negara bagian yang warna kuning ini yang melarangnya ya. Saya lupa itu negara bagiannya apa yang itunya ceritanya. Ohio ya, sini ya. Ohio. Dan nikahnya di Minnesota, di atas tengah di Minnesota. Yang sini? Iya. Tapi di sini sudah membolehkan kalau ini. Ya, legal. Mereka kan akhirnya menikah di tempat yang membolehkan kan. Oke, dari Ohio dia pindah ke sini ya. Untuk nikah saja kan. Ya, untuk nikah saja. Nah, gitu ya. Dia berarti melakukan jadi semacam penyelundupan hukum sebenarnya. Sengaja pindah beberapa menit menikah di negara lain kan sebenarnya yang mengesahkan pernikahan kan lex loci celebrationis kan. Jadi hukum tempat dilangsungkannya pernikahan yang mengesahkan itu. Nah, setelah di sini di Minnesota yang ini ya berarti ya. Dia terbang lagi ke negara bagiannya di sini. Nah, sampai kalau kejadiannya oke ya, mungkin tidak ada yang ngutak-atik kan pernikahan itu. Jadi orang juga nggak terlalu peduli lah. Ada pasangan yang sejenis yang tinggal di rumah bersama gitu. Cuma problemnya salah satunya pasangan kemudian meninggal. Kalau misalnya yang Obergefell ini ya ada salah satunya siapa itu sana. Horst ini bukan nama ininya ya. Ini nama dari petugas ya, nama petugas yang yang mempersoalkannya ya. Nah, kemudian mati salah satunya meninggal. Nah, persoalannya adalah sekarang soal pengesahan siapa yang menjadi ahli warisnya. Gitu. Nah, ahli warisnya kan harus pasangan. Nah, bagaimana nih? Sementara negara bagiannya tidak mengakui pernikahan itu. Jadi problem kan? Yang harta asetnya ada di Ohio kan pasti yang mau dibagi. Nah, dia bukan istri. Karena dia sesat sejenis. Gitu. Nah, satu-satunya cara dia harus gugat. Ini untuk bisa mengikuti negara bagian yang lain supaya juga bisa mengesahkan pernikahan sejenis itu. Nah, begitulah kira-kira. Tapi di Ohio-nya sendiri sebenarnya sampai pengadilan di negara bagian itu dia masih tidak dibolehkan. Jadi
tetap bersikukuh negara bagian ini untuk tidak membenarkan pernikahan sejenis. Sampai kemudian dibawa ke pengadilan federal ya. Ya, jadi Mahkamah Agungnya di Amerika itu ada Mahkamah Agung yang level negara bagian, ada yang levelnya sampai ke eh, pengadilan federal ya. Nah, di pengadilan federal itulah yang kemudian ada satu apa? Ada sebenarnya tidak aklamasi ya. Jadi mayoritas hakimnya membenarkan dan meminta supaya Ohio itu mengesahkan pernikahan itu. Nah, ini salah satu dari hakimnya namanya Kennedy. Ini memberi pertimbangan kayak gini bunyinya ya. Nah, pertimbangannya coba kalian lihat sangat moralis ya. Tidak ngomong undang-undang sama sekali. Ngomongnya soal cinta, soal mewujudkan cinta setelah kematian. Coba kalian bayangkan. Kalau ngomong moral itu kan bisa kemana-mana kayak gini juga. Harapan Sih, untuk apa gitu-gitu lah. Prof sih. Ya, Mau nanya Prof. Jadi terkait untuk argumentasi kita tidak harus mengacu pada norma hukum yang tertulis ya Prof. Kita bisa menggunakan nilai-nilai yang kita ketahui atau nilai-nilai yang diajarkan di agama kita. justifikasi ya. Justifikasinya kan tapi tahap bukan tahap fit ya. Tahapnya lebih ke tahap justification. Karena tahap fitnya sudah selesai. Kayaknya sih kami tidak terlalu mengharapkan kalian mengelaborasi terlalu jauh fitnya ya. Tapi yang tahap justificationnya perlu karena kan Dorkin kan hak personalnya dimunculkan. Di mana kalian menulis tracing hak personalnya itu? Kalau ini kan ketahuan nih hak personalnya ya tadi hak untuk menikah itu hak personal. Walaupun nikah tidak dengan lawan jenis, gitu. Kan yang melakukan permohonan untuk supaya dia tidak. Jadi ada kelompok yang melakukan kayak plea namanya. Jadi melakukan permohonan untuk menolak itu. Itu adalah kelompok pasti yang hetero, yang itu ya, yang bukan yang yang homo ya, tapi yang heteroseksual gitu, yang mengatakan jangan dikabulkan gitu. Nah, pasangan-pasangan yang hetero itu menganggap para homoseksual itu sebagai orang yang tidak menghormati marwahnya pernikahan gitu, gagasan pernikahan, maligai suci, sakralnya pernikahan gitu. Nah, itu yang dibantah oleh Hakim Kennedy ini gitu dalam pertimbangannya gitu. Bahwa mereka juga punya harapan yang sama dengan kalian gitu. Tidak ingin hidup sendiri, tidak ingin mati sendiri, eh, mati dalam kesepian, dia ingin dicintai gitu, tidak dikucilkan. Gitu kan hak-hak seperti itu kan bagian dari hak martabat yang sama di mata hukum dan itu dijamin oleh konstitusi gitu. Ujung-ujungnya itu juga sih. Itu kira-kira ya alur dari nanti kalian mengelaborasi jawaban nanti ya. Pertanyaan terakhir mungkin Prof dari saya. Boleh, silakan. Karena saya kan sempat baca-baca terkait UU perkawinan ya Prof. Itu di pasal 1 dituliskan bahwa perkawinan itu adalah antara pria dengan wanita. Berarti kan udah nggak ada namanya pernikahan sesama jenis di Indonesia. Namun dijelaskan di pasal 2 kalau perkawinan itu sah kalau dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tapi setahu saya kalau agama Buddha ini, yang mana menurut saya lebih ke way of life tuh tidak ada menekankan terkait pernikahan itu harus bagaimana, tapi lebih ke cinta kasih. Itu bagaimana, Bro? Ya, intinya selalu begitu kan buktinya di Amerika sendiri kalian lihat aja tadi ada negara bagian yang model cara berpikirnya kayak tadi pernikahan itu ya harus pria wanita. Karena kesannya tuh hakikat pernikahan itu memang tidak hanya sekedar ikatan itu, tapi juga alasan reproduksi kan untuk kelangsungan ras manusia kan sebetulnya. Ya, Bro. Gitu. Jadi pertimbangannya kolektif lagi kan. Kebutuhan kita untuk mempertahankan keberlangsungan ras manusia. Orang yang di Jepang aja yang sekarang mereka teriak-teriak tidak banyak orang yang mau punya anak. Apalagi kalau pernikahan sejenis disahkan lebih banyak lagi kan. Persentase bahwa penduduknya akan makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Itu kira-kira sih. Baik, Bro. Nah, kalian harus tahu ya, dalam pernikahan sejenis pun kadang-kadang ada yang berperan sebagai wanitanya juga kan. Paling tidak dia berkamuflase sebagai ibarat perannya menjadi peran yang femininnya gitu. Satunya peran maskulinnya. Jadi sebenarnya kalau begitu kan orang yang mengatakan secara psikologis pun sebetulnya dia membayangkan pernikahan itu
kelihatan sejenis, tapi sebenarnya berbagi peran. Bahwa yang satu lebih maskulin, yang satu lebih feminin gitu. Ujung-ujungnya gitu. Ya gitu ya. Seperti itu. Ya, itu dari saya, Pak Bambang. Silakan Pak Sten mau menutup. Kalau nggak ada pertanyaan lagi ya, silakan kalau ada yang nanya ya. Monggo Pak Sten, Pak Bambang. Ada yang mau dikunci, disimpulkan? Pak, dari saya cukup. Mungkin nanti PPT-nya bisa Oh ya, dibagikan ya, Pak. PPT ini saya taruh di ResearchGate ya. Ya, Jadi nanti kalian biar bisa bisa di-download. download situ. Jadi nggak ada beban di HP kalian itu nyita-nyita memori atau apa ya. Jadi Jangan lupa like and subscribe ya, Pak. kalau di ResearchGate cukup rekomen. Nah, jangan lupa rekomen nanti. Prof, izin nanya, Prof. Boleh. Ini untuk rekamannya nanti apa boleh di-upload di YouTube? Karena kalau di drive pertimbangannya terlalu besar filenya. Saya nggak tahu ada peminatnya nggak, tapi ya ini sebenarnya internal untuk kita ya. Tapi kalau kita ingin berbagi, artinya universitas lain pun merasa ini kayaknya di BINUS serius banget nih, ininya boleh aja sih. Kita sampai garap bertiga, bayangkan ini mikirin ininya ya, Pak Sten saya dengan Pak Bambang. Boleh aja, saya nggak keberatan. Oke lah. Ya, terima kasih banyak ya teman-teman ya. Semua saya kayaknya sampai di sini ininya. Paparannya. Pak Sen, ada yang mau ditutup sebelum ini? Yang hadir berapa orang? 60 Yang 64. hadir banyak sih, 60. Ya, hampir Lumayan. semua ya. Terima kasih banyak ya teman-teman semua. Kita punya WA Group, silakan manfaatkan WA Group itu juga untuk diskusi. Jadi kalian boleh nanya, kalau merasa agak sedikit personal pertanyaannya bisa chat pribadi juga nggak apa-apa ya. Tapi yang penting masih relevan dengan materi kuliah ya. Itu yang penting. Itu dari saya, Pak Sten. Kalau mau tutup, silakan Pak Sten. Pak Sten yang nutup. Saya yang tutup. Boleh lah. Ya, terima kasih semua ya kehadirannya. Saya harap sangat berguna. Jadi ingat ya, coba bukan memberikan opini pribadi, tapi coba dalam UTS untuk mengikuti pikiran ya, Pak Dworkin. Kalau ditanya tentang heart kayak gitu ya, ikutin pikiran mereka ya. Ini bukan tentang opini pribadi. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Stin. Terima kasih, Pak Bambang. Terima kasih semua ya. Selamat malam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pasti. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak.